pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang regresi berganda. Saya Bunga Ronti Munte sebagai moderator dan penyaji pertama, Mira Carmila Simanjuntak sebagai penyaji kedua, dan Francisco Pandianga sebagai penyaji yang ketiga. Baiklah, saya akan membahas apa sebenarnya pengertian dari regresi berganda. Regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh antara dua variabel bebas atau terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Analisis berganda merupakan suatu analisis mengenai seberapa besar pengaruh variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditentukan oleh koefisien regresi atau sering dikatakan koefisien B. Sedangkan analisis regresi ganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat yaitu Y apabila variabel bebas minimal 2 atau lebih. Dalam analisis ini akan membahas tentang bagaimana sebenarnya urutan atau langkah-langkah dan dalam mencari persamaan regresi berganda dari data yang ada secara manual. Dari persamaan regresi yang ada selanjutnya akan dilakukan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel untuk mencari seberapa besar tingkat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mira Carmila Simanjuntak. Terima kasih. Selanjutnya tentang analisis regresi linear ganda, di mana ada 5 uji pokok. Yang pertama adalah uji kelinearan. Untuk menguji apakah variabel Y merupakan fungsi linear dari gabungan variabel-variabel X. Uji kelinearan ini menggunakan ANOVA, di mana ada 2 hipotesis. Yang pertama itu hipotesis HO, persamaan regresi tidak linear, dan yang kedua adalah H1, persamaan regresi linear. Dengan menggunakan SPSS ataupun evolus, jika nilai signifikan lebih dari taraf alfa 0,05 atau setara dengan 5%, maka HO diterima dan H1 ditolak. Atau sebaliknya, jika signifikan lebih kecil daripada taraf alfa 0,05 atau sebesar 5%, maka HO ditolak dan H1 diterima. Yang kedua adalah uji multikoliniaritas, di mana uji multikoliniaritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jadi, uji multikoliniaritas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi di antara variabel bebas, sehingga gejala multikoliniaritas dapat dideteksi dengan melihat nilai varians inflasi vektor atau VIV dan toleransi pada output koefisien. Cara lain yang lebih objektif adalah dengan menggunakan nilai varians vektor, inflasi vektor atau PIV dan toleransi. Dikatakan ada multikoliniaritas jika nilai PIV lebih besar dari 10 atau nilai toleransi lebih kecil daripada 0,01. Selanjutnya saya akan membahas tentang uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas artinya variance error tends pada model yang tidak sama atau konstan. Ini menurut Al-Ghifari pada tahun 1997. Sedangkan menurut Anwar pada tahun 1995, uji heteroskedastisitas dapat terjadi apabila data yang digunakan adalah data cross section
Draper dan Smith pada tahun 1992 mengatakan bahwa data cross-section adalah datanya dapat digunakan sebagai informasi yang digunakan pada satu titik dan waktu yang sama. Pengujian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat terjadi apabila error yang diteliti dalam model tidak memiliki variasi yang konstan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan 4 cara. Yang pertama, uji Glaser, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, yang keempat dengan melihat grafik. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi korelasi antar variabel yang satu ke variabel yang lainnya. Gejala autokorelasi dapat dideteksi menggunakan uji Durbin-Watson atau yang disingkat dengan DW. Ketentuan yang digunakan adalah jika -2 lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 2, maka terjadi autokorelasi. Ini menurut Sukestiojarno pada tahun 2008. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.